Hai trader, semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Berjumpa lagi dengan saya, seorang trader pemula. Di video kali ini, saya masih mempelajari satu teknik trading yang nanti akan saya gunakan saat memasuki akun real. Oke, teknik ini adalah teknik mengikuti arah harga dengan waktu candle 1 menit. Jadi, saya akan open posisi satu arah di setiap pergantian candle. Kalau loss, saya akan kompensasi searah pada candle berikutnya. Oke, dalam menggunakan teknik ini, biasanya trading hanya selama 10-25 menit dalam satu kali trading. Nah, karena seringkali market berubah setelah 25 menit. Jadi, trading menggunakan teknik ini itu sangat dibutuhkan money management yang baik karena kemungkinan lossnya masih ada. Nah, untuk mengatasi loss, maka kita membutuhkan saldo minimal itu adalah 700.000. Lebih banyak lebih bagus, karena dengan saldo 700.000 kita bisa kompensasi sampai 4 kali. Nah, jika dikalikan 2,3 di setiap kita mengalami loss. Oke, kita lihat marketnya. Ini adalah market awal. Saya menggunakan platform atau broker binomo, karena di binomo ini waktu closingnya itu menurut saya fair ya. Maksudnya fair itu kalau dia candlenya pindah, maka waktu transaksi juga sudah berakhir. Nah, beda dengan broker lain. Ada beberapa broker mungkin walaupun candlenya sudah berubah, tapi waktu transaksinya belum berakhir, karena kemungkinan kita masuknya pun juga tidak pada saat pergantian candle. Nah, itu aja bedanya ya. Oke, untuk menggunakan teknik searah market atau biasa disebut teknik follow the trend, saya biasanya menggunakan indikator moving average. Saya pakai di sini warna 9, periode 9. Terus 21 warnanya berubah. Terus 99 warnanya juga beda. Kemudian MACD. Oke. Nah, ini saya biasanya menggunakan 4 indikator ini atau 2 indikator ini, moving average dan MACD. Oke, pertama kita juga harus atur waktunya jadi 1 menit. Oke, jadi sebelum kita mulai belajar, kita atur dulu trading plan dan money manajemennya. Oke, jadi trading plannya itu di sini kita akan trading buy jika candle berada di atas moving average 9 dan moving average 9 berada di atas moving average 21, dan moving average 21 harus berada di atas moving average 99. Dan yang terakhir, garis MACD harus berada di atas garis rata-rata 0.
untuk open posisi sell itu sebaliknya ya, garis candlenya harus berada di bawah garis moving average 9 dan moving average 9 di bawah moving average 21, serta moving average 21 harus berada di bawah moving average yang 99. Kemudian yang terakhir, garis MACD ini harus berada di bawah titik 0. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Nah, jadi kita akan masuk pasar kalau syarat itu sudah terpenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi, kita harus cari market yang lain. Kita akan buka beberapa market. Kita cari yang bisa. Nah, di sini dia hampir balik arah ke bawah. Tapi kenapa di sini dia masih mutar-mutar, masih bingung. Kalau ini kita masih belum bisa melakukan trading karena syaratnya belum terpenuhi. Yang pertama, ini moving average-nya yang 9 sudah berada di atas 21, namun yang 99 ini masih berada di paling atas. Dia harus berada di paling bawah. Dan yang 9 ini nggak boleh berada di tengah, dia harus berada di paling atas atau berada di paling bawah. Kita cek lain, ini juga belum bisa. Kita closing karena itu sangat jauh. Ini juga masih di tengah-tengah, ini juga bisa kita closing aja. Oke, kalau di sini cukup riskan karena besar kemungkinan dia akan balik arah ke bawah. Karena kita juga lihat di sini dia sudah menyentuh area resistennya dan besar kemungkinan dia akan turun ke bawah. Serta ini MACD juga garis kuningnya sudah berada di bawah dan histogramnya juga udah ada di bawah. Kita lihat di sini, oh ini yang tadi masih belum. Kita closing aja yang belum. Di sini belum. Nah, di sini udah. Di sini kita bisa trading sell karena kita lihat syaratnya sudah terpenuhi ya. Oke, jadi kita akan trading di sini sell. Tapi yang kedua tadi kita harus atur dulu money manajemennya. Nah, jadi saya punya saldo akun demo itu 17.500.000. Kalau saldo kita ada 700.000, kita bisa kompensasi sampai 4 kali. Nah, makanya saya buat di sini 17 juta. Saya buat juga kompensasinya sampai 4 kali. Jadi saldo 700.000 dengan 17 juta ini saya anggap sama. Hanya bisa trading sampai 5 kali saja. Kalau 5 kali loss berturut-turut, maka saldonya sudah habis ya. Kita mulai dari 350. Kalau nanti loss, kita akan kompensasi kali 2,3 jadi 805.000. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini biasanya saya hanya trading selama 10 sampai 25 menit. Untuk itu saya akan buat dulu batasan waktunya, area trading 44, 54, di sini 10 menit, di sini 15 menit. Oke, jadi hanya trading di area yang sudah saya buat sini aja.
Kita perkecil dulu. Apakah ada kemungkinan dia balik arah? Nggak ada. Namun di sini ada support ya. Support terendahnya di sini. Kita harus tandain. Nah, di sini. Karena besar pula kemungkinan bila candle sudah menyentuh harga ini, dia akan berbalik arah. Oke, detik 00 masuk sell. Atau detik 30 tadi di sini. Oke, kita mulai detik 350 kan. Oke. Kalau di sini loss, kita langsung kompensasi. Searah ya, kompensasinya tetap ke bawah. Kita cek sebentar ya, 5 menit. Oke, dia jadi doji. Tapi masih turun ya, masih kuat turun. Oke, loss kita kompensasi ke bawah. Kalau ini loss lagi, kita akan kompensasi lagi di sini, kompensasi kedua. Oke, jadi candle sudah melewati garis moving average yang 21 ya. Ini juga udah melewati 21, tapi dia turun lagi. Ini juga melewati 21. Oh, ini malah garis merahnya udah di atas, tapi dia masih mau turun. Jadi kita bisa sell lagi di sini. Walaupun kita lihat di sini sudah ada kemungkinan balik arahnya. Oke ya, jadi kalau ketemu market yang seperti ini di awal-awal trading, nah sebaiknya kalau nanti ini profit, kita harus istirahat dulu dan kita tunggu konfirmasinya ya, apakah dia balik arah ke atas atau dia masih terus turun ke bawah. Kita masih open sell. Karena searah ya, seperti yang saya ucapkan dari awal. Kalaupun candlenya mengarah ke atas, kalau kita yakin bahwa trennya masih turun, kita tetap melakukan open sell. Nah, di sini kalau candle ini selesai, saya tidak akan open posisi dulu. Saya amati dulu sampai ada konfirmasi bahwa harganya masih turun atau sudah mau naik. Konfirmasinya adalah candlenya harus closing di bawah garis merah ini. Oke, masuk.
Oke, sepertinya dia akan balik arah ke atas. Jadi kita di sini belum bisa masuk open sell ataupun open buy, karena untuk teknik ini ada 4 syaratnya ya, seperti yang saya bilang di awal pembukaan video tadi. Kalau kita open sell, candlenya harus berada di bawah moving average 9, dan MACD nya juga harus berada di bawah garis 0, bawah sini. Tapi ini MACD nya sudah mau naik ke atas, dan garis kuning ini udah berada di atas garis merah. Ini besar kemungkinan tren akan berubah arah, akan naik ke atas. Oke, sambil nunggu kita buka market yang lain. Apakah ada pergerakan? Nah, ini juga hampir bisa untuk open posisi sell, karena ini garis merahnya sudah ada di tengah dan hampir menyilang garis warna kuning ini. Dan kalau dia sudah menyilang, baru kita bisa open posisi sell di sini. Tapi di sini juga ada area support ya di bawah sini. Dia ada kemungkinan dia akan naik lagi, karena ini adalah harga terendah di waktu sebelumnya. Oke, kita lihat ini moving average 9 nya udah berada di bawah moving average yang 21 warna kuning, tapi ini masih area support. Jadi kita tunggu aja sampai dia melewati area ini, baru kita akan open posisi sell. Kita lihat market yang tadi. Nah, ini kita udah nggak bisa trading lagi di sini karena marketnya udah berubah. Kita hapus. Kita lihat di sini masih belum jelas. Ini harus dilewati ya, baru kita akan open posisi sell. Tapi kalau dia masih di area sini, sebaiknya kita tunggu, karena kita masih belum tahu dia mau terus turun atau dia akan naik. Nah, kalau ini bisa kita open posisi buy, karena area ini juga udah dilewati, area resistennya yang ini, dan di sini juga naiknya sudah sangat jauh. Nah, tapi di sini saya sarankan juga untuk tidak open posisi buy, karena candlenya ini berada sangat jauh dari moving average yang 9 ini. Nah, biasanya kalau pergerakan candle ini jauh dari moving average yang 9, maka arah harganya akan cepat berbalik. Kalau ini sedang uptrend, di sini dia besar kemungkinannya akan segera turun. Nah, makanya saya tidak berani lagi trading di area seperti ini. Itu menurut pengalaman ke belakang. Kalau mau trading, carilah candle yang pergerakannya itu santai. Jadi kalau dia berada di atas, dia tidak jauh meninggalkan moving average yang 9. Nah, ini
kemungkinan bertahannya itu sangat lama. Nah, seperti ini dia sangat lama berada di atas moving average yang 9. Maka di sini kita bisa melakukan trading sampai 25 menit karena dia lama. Kalau yang ini kita nggak bisa trading lama-lama, mungkin 10 menit juga udah kelamaan karena dia cepat balik arahnya. Oke, baiklah kalau begitu saya akhiri saja belajar tradingnya hari ini karena saya tidak menemukan market yang bagus hari ini. Saya akan akhiri videonya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya ini karena di sini saya juga masih belajar dan kita bisa belajar sama-sama. Kalau kalian punya teknik yang sudah teruji bisa sharing ya, bisa sharing, jadi saya juga bisa belajar dan kita bisa saling berbagi ilmu. Baik, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.